Apakah yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata Tritunggal? Mungkin Anda akan menjawab Tritunggal artinya Tuhan ada tiga, yang lain mungkin akan menjawab Tritunggal adalah paham politisme, dan lain-lain. Pengertian ini sangatlah salah. Lalu, apakah sebenarnya pengertian Tritunggal? Mari kita simak penjelasan berikut. Jadi pada dasarnya Tritunggal itu berbicara tentang apa dan bagaimananya di dalam diri Allah yang esa itu. Jadi Tritunggal itu bukan tiga Allah yang dicampur jadi satu terus menjadi seperti gaduh-gaduh gitu, bukan. Tritunggal adalah menjelaskan bahwa Allah itu satu dan di dalam diri Allah yang satu itu terdapat firman-Nya. Nah, firman itu disebut anak karena firman itu terkandung dalam Allah tetapi juga keluar dari Allah. Yang dalam bahasa kalau manusia yang dikandung lalu dikeluarkan itu namanya anak. Oleh karena itu firman itu disebut anak Allah. Mengapa? Ya karena itu tadi dikandung dan keluar. Dan karena Allah itu satu, maka firman-Nya juga cuma satu. Nah, karena firman itu disebut anak dan anak atau firman cuma satu, anak satu-satunya itu maka disebut anak yang tunggal. Di samping itu di dalam Allah yang satu ini, gimana? Berarti tadi istilah anak dengan firman itu persis sama ya artinya ya Romo? Persis sama. Anak yang tunggal itu artinya firman Allah yang satu-satunya. Nah, terus di samping di dalam Allah itu ada firman-Nya, di dalam Allah yang satu yang adalah Bapa itu terdapat juga rohnya. Rohnya Allah itu adalah disebut juga nafasnya Allah. Di dalam Ayub 33 ayat 4 dikatakan roh Tuhan yang memberi aku hidup dan nafas yang maha kuasa. Ya, roh Tuhan yang menjadikan aku dan nafas yang maha kuasa yang memberi aku hidup. Sehingga roh Allah ini juga disebut nafas Allah. Dan di dalam Mazmur 33 ayat 4 dikatakan bahwa Allah itu Tuhan itu Yahweh itu menciptakan dunia melalui firman dan nafas. Di dalam Yohanes 8 ayat 42 kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Jadi kalau dia keluar dari Allah berarti tadinya ada di dalamnya Allah. Satu di dalam Allah itu. Makanya dikatakan aku dan Bapa itu satu, bukan aku dan Bapa itu sama saja, bukan itu artinya. Bahwa firman-Nya Allah itu satu di dalam diri Allah itu sendiri karena dia keluar dari Allah. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Jadi Bapa itu menjadi sumber dari mana firman-Nya berasal, juga menjadi sumber dari mana rohnya berasal, yang baik firman maupun roh ini tinggalnya di dalam Bapa yang satu ini. Oleh karena itu 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan Allah yang satu ya Bapa itu, gitu ya. Yesus disebut Allah karena dia firman-Nya Allah yang satu di dalam dirinya Allah itu. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya, dikatakan di situ. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan kalau Allah itu disebut Bapa bukan berarti dia itu laki-laki. Sebab Allah itu roh, roh itu tidak berjenis kelamin. Dia disebut Bapa karena dia menjadi asal-usul dari firman-Nya yang disebut anak. Jadi kata Bapa ini adalah istilah teologis, bukan istilah biologis. Bapa di sini bukan dalam arti gender sebagai lawannya bunda, enggak. Bapa di sini adalah bahwa dia menjadi asal-usul segala sesuatu. Jadi kalau begitu, iman Kristen itu menegaskan Allah itu esa. Yesus pun menegaskan itu pula. Coba kita bacakan di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat 3. Dikatakan begini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
banyak dari saudara-saudara Muslim menggunakan ayat ini untuk membuktikan bahwa Yesus juga bersahadat. Tapi kita tidak boleh hanya mengambil satu ayat ini saja dicopot dari konteksnya yang lain. Karena apa? Karena ketika dia mengatakan inilah hidup yang kekal, itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Lah Engkau ini siapa? Engkau ini di ayat 1. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, berarti satu-satunya Allah yang benar itu Bapa. Nah, di dalam Islam tidak ada Allah disebut Bapa itu. Jadi nggak mungkin Yesus berkata tentang hal yang sama. Tidak ada Allah disebut Bapa dalam Islam. Dan Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar ya Bapa itu. Lalu yang kedua. Dan itu bukan Allah yang ada di Muslim ya Romo. Soalnya Allah yang di Al-Quran itu nggak beranak dan tidak diperanakan. Berarti makanya padahal Yesus gitu ya. Mengintukan ya, Yesus mengatakan Allah itu Bapa. Berarti dia menempatkan dirinya dalam hubungan sebagai anak dengan Allah ini. Berarti ini memang bukan ajaran tauhid yang mau dimaksud oleh para polemikus itu, bahwa Yesus sedang mengucapkan kalimat syahadat. Enggak. Dia sedang menempatkan Allah itu sebagai Bapa, dan ini yang dipercaya oleh Yesus. Dengan demikian dia menempatkan dirinya sebagai anak karena menyebut Allah ini Bapa. Dan ini kita lihat dalam ayat 2. Sama Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Jelaskan kalau gitu? Di sini ada hubungan Bapa dan anak. Yang ini tidak ada dalam agama Islam kan? Dan ditolak kan? Pemikiran semacam itu. Jadi ketika Yesus mengatakan, engkaulah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah yang disebut Bapa dengan dirinya menempatkan sebagai anak. Dalam Yohanes 17 ayat 1 tadi. Ya. Lalu ayat 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Jadi dari sini dalam Injil Yohanes ini tidak ditempatkan Yesus itu sebagai sekedar makhluk biasa. Karena dia diberi segala kuasa atas segala yang hidup. Nggak adalah makhluk yang mempunyai kuasa atas segala yang hidup. Yesus punya kuasa karena apa? Karena dia memang firman-Nya Allah yang melaluinya dia menciptakan dunia. Sehingga dengan demikian dia punya kuasa ini. Kuasa ini satu dari kuasanya Bapa, karena sebagai firman Allah itu melaksanakan kuasanya melalui firman ini. Terus sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal. Yesus tidak akan bisa memberikan hidup yang kekal kalau tidak punya hidup kekal itu sendiri. Saya tidak bisa memberikan uang pada seseorang kalau saya tidak punya uang. Begitu kan? Ya, betul. Demikianlah Yesus tidak bisa memberikan hidup kekal pada seseorang kalau dia tidak punya hidup kekal. Kalau dia punya hidup kekal, berarti dia sendiri kekal. Kalau dia sendiri itu kekal, berarti tidak ada awalnya. Kalau nggak ada awalnya, berarti bukan dicipta. Kalau yang bukan dicipta, dia berarti dia mempunyai hakikat al-ilahi, hakikat yang mana satu dengan hakikatnya Bapa, karena Yesus tinggalnya di dalam Bapa, satu di dalam Bapa itu. Terus, akhirnya dikatakan, inilah hidup yang kekal. Nah, karena dia tadi berbicara tentang hidup yang kekal, dia memberikan hidup kekal. Inilah hidup yang kekal. Jadi ini tidak berbicara tentang syahadat ini. Tentang sumber dari hidup kekal itu ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau. Siapa mengenal Bapa tadi? Satu-satunya Allah yang benar. Dan coba kata mengenal ini, dan bahasa aslinya adalah dinoskusi. Mengenal itu adalah pengenalan yang demikian intim, seperti seorang anak mengenal ibunya. Ini bukan hanya sekedar menyaksikan atau mengucapkan pengakuan, bukan pengenalan. Karena untuk mendapat hidup kekal kita mengenal Kristus dalam arti kita menyatu dengan Kristus. Ya, mengenal ini berbeda sama tahu ya Romo ya. Bukan tahu, mengenal ini. Oke. Ya. Saya tahu Jokowi, tapi belum tentu saya kenal Jokowi gitu ya. Iya. Saya bisa mengenal pada orang ibu saya dulu gini, tapi orang itu nggak tahu itu.
bagaimana saya mengenal ibu saya. Pengenalan yang seperti itu, gitu. Pengenalan yang sangat intim. Jadi ini bukan zakat, bukan sekedar pengakuan. Ini pengenalan, ya. Yaitu bahwa, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Siapa? Bapa tadi. Satu-satunya yang benar. Jadi Allah yang benar itu dalam Alkitab bukan Allah, tapi Bapa. Jelas ya? Okay. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus ini menjadi sumber dari hidup kekal bersama Bapa. Ini yang ditegaskan dalam Yohanes 17 ayat 3. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan syahadat. Nah, dikatakan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, kata diutus ini juga bukan dalam arti jabatan sebagai rasul yang menyampaikan risalah keilahian. Ketika Yesus disebut rasul, maksudnya memang diutus. Diutus dari mana? Diutus dari surga turun ke bumi. Coba kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 13. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-13 kita baca demikian. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-13. 38, maaf. Bukan 13. 38 dikatakan begini. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Mengutus dari mana? Dari surga ke bumi. Ya kan? Mana ada nabi yang berasal dari surga? Ada? Nggak ada nabi siapapun. Enggak. Yesus mengatakan, aku turun dari surga. Nah, inilah artinya diutus. Memang dia turun dari tempatnya di surga bersama Bapa, lalu turun ke bumi. Itulah namanya diutus. Jadi kalau kita membaca Alkitab ada kata Yesus diutus, artinya ini. Turun dari surga ke bumi menjadi manusia, mengambil kemanusiaan dari Maria, gitu loh. Jelas ini ya? Jadi kalau begitu, Yesus memang satu di dalam Allah, karena dia firman-Nya Allah. Demikianlah rohnya Allah itu juga satu di dalam Allah, karena dia rohnya Allah, seperti roh saya adalah satu dalam saya. Coba kita baca dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 11. 1 Korintus pasal 2 ayat 11. 1 Korintus 2 ayat 11. Ya. Tolong dibacakan. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam dirinya manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu. Jadi rohnya manusia itu ada dalam manusia. Maka seanalogi dengan itu pula, teruskan. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kalau gitu roh Allah ada di mana? Ya di dalamnya Allah. Sama seperti rohnya manusia ada di dalam manusia, maka rohnya Allah ada di dalam Allah. Jadi Allah Bapa yang satu ini, di dalamnya memiliki firman yang hanya satu, yang disebut anak tadi. Meskipun secara fisik Allah itu tidak beranak dan tidak memperanakkan. Kalau dia beranak, istrinya siapa gitu kan? Allah itu roh tidak punya jenis kelamin kok. Jadi kita nggak ada masalah dengan kalau ada cara mengatakan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya memang begitu. Sebab di dalam ajaran Kristen tidak ada Allah laki-laki, Allah perempuan lalu punya anak dari perkawinan mereka, tidak ada ajaran itu. Ya jadi dari Allah yang esa ini, Bapa ini, di dalamnya tinggallah firman-Nya yang disebut anak, dan tinggallah juga rohnya yang disebut Roh Kudus. Melalui firman-Nya dia menciptakan dunia. Dan melalui rohnya dia memberi kehidupan kepada dunia. Demikianlah pengertian dari Tritunggal dalam kitab Allah.